Aku mempertanyakan, kenapa di Italia banyak sekali anti-Islam atau rasisme, sementara di sini hampir tidak ada. Hal itu mendorongku menelaah apa itu Islam yang selalu dikaitkan dengan terorisme dan penindasan wanita. Langit di atas kota kecil di Italia Utara itu selalu tampak sama bagi Fatimah. Biru, bersih, namun terasa sempit bagi pikirannya yang terus bergejolak. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam sebuah lingkungan yang menjunjung tinggi tradisi lokal dengan cara yang terkadang menutup mata terhadap dunia luar. Di meja makan kayu yang besar milik keluarganya, aroma pasta dan saus tomat yang gurih seringkali bercampur dengan percakapan-percakapan tentang kecemasan. Orang-orang di kotanya membicarakan tentang perubahan zaman, tentang orang-orang asing yang mulai berdatangan ke benua mereka, dan tentang sebuah agama yang mereka sebut sebagai ancaman bagi kedamaian mereka. Fatimah tumbuh dengan bayang-bayang itu. Dalam benaknya, Islam adalah sebuah kata yang gelap. Itu adalah kata yang identik dengan berita-berita di layar televisi tentang konflik di tanah jauh, tentang wajah-wajah yang tertutup kain dengan tatapan yang mereka anggap penuh kebencian, dan tentang penindasan terhadap perempuan. Baginya, menjadi seorang perempuan di Italia berarti menjadi bebas. Bebas menunjukkan rambut pirangnya yang indah, bebas mengenakan pakaian apa saja, dan bebas bersuara. Maka, ketika ia melihat gambar-gambar wanita yang tertutup rapat, ia hanya bisa merasa iba. Ia merasa mereka adalah tawanan dari sebuah kepercayaan yang kuno dan keras. Namun, di balik kebebasan yang ia miliki, Fatimah merasa ada sesuatu yang hilang. Ia menyukai seni membuat kue. Baginya, tepung, gula, dan mentega adalah kanvas tempat ia melukiskan perasaan. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, membentuk adonan menjadi kroasang yang renyah atau cannoli yang manis. Namun, setiap kali pekerjaannya selesai dan ia duduk sendirian menatap matahari terbenam di balik pegunungan Italia, ia merasa sepi yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ia memiliki segalanya menurut ukuran duniawinya, namun hatinya seringkali seperti ruangan kosong yang belum ditemukan kuncinya. Ketidakpuasan itu membawanya pada sebuah keputusan besar. Ia ingin pergi, bukan karena ia membenci tanah kelahirannya, melainkan karena ia merasa jiwanya membutuhkan ruang yang lebih luas dari sekadar lorong-lorong batu tua di kotanya yang penuh dengan prasangka. Ia memilih London, sebuah kota yang ia dengar tidak pernah tidur, sebuah kuali besar tempat segala bangsa dan budaya melebur menjadi satu. Baginya, London adalah pelarian, sebuah tempat di mana ia bisa menjadi siapa saja tanpa harus terikat pada ekspektasi orang-orang di kampung halamannya. Saat kakinya pertama kali menginjakkan kaki di Heathrow, London, ia merasa seperti seekor burung yang baru saja keluar dari sangkar perak. Udara London dingin dan lembab, sangat berbeda dengan kehangatan Mediterania yang ia tinggalkan. Namun ada getaran energi yang membuatnya merasa hidup. Ia segera mendapatkan pekerjaan di sebuah toko roti ternama di pusat kota. Kehidupan barunya dimulai sebagai seorang pastry chef. Tangannya yang terampil segera dikenal karena ketelitiannya dalam menghias kue-kue cantik yang dipajang di etalase kaca yang berkilauan. Selama tahun-tahun pertama di London, Fatimah tetap membawa koper masa lalunya. Bukan koper berisi pakaian, melainkan koper berisi stigma. Setiap kali ia berpapasan dengan wanita muslim yang mengenakan hijab di kereta bawah tanah, ia secara otomatis akan memalingkan wajah atau menggenggam tasnya lebih erat. Ada ketakutan yang tertanam begitu dalam, sebuah insting pertahanan diri yang ia pelajari dari lingkungan lamanya. Ia melihat mereka dengan tatapan curiga, bertanya-tanya dalam hati mengapa mereka mau menutupi identitas mereka di sebuah kota yang begitu bebas. Namun, London memiliki caranya sendiri untuk meruntuhkan dinding-dinding tinggi di hati manusia. Suatu pagi yang berkabut, Fatimah berdiri di balik etalase tokonya, menata deretan macaron warna-warni. Dari balik kaca, ia melihat hiruk-pikuk orang-orang yang berangkat kerja. Ia melihat seorang wanita mengenakan hijab berwarna biru laut, berjalan dengan langkah tegak dan percaya diri menuju sebuah gedung perkantoran besar. Wanita itu memegang segelas kopi di satu tangan dan tas kerja di tangan lainnya. Tidak ada kesedihan di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda penindasan. Sebaliknya, wanita itu tampak begitu berwibawa, begitu damai di tengah kekacauan pagi London.
Fatimah terpaku sejenak. Pemandangan itu mengusik logikanya. Jika benar agama itu menindas wanita, mengapa wanita itu tampak lebih bahagia dan lebih terhormat daripada banyak orang yang ia kenal? Mengapa tidak ada orang di sekelilingnya yang merasa terganggu atau ketakutan dengan kehadirannya? Di London, keberadaan mereka dianggap normal. Mereka adalah dokter, guru, pebisnis, dan rekan kerja yang setara. Perlahan tapi pasti, observasi-observasi kecil itu mulai mengikis prasangka yang selama 8 tahun ia bawa. Ia mulai menyadari bahwa rasisme dan Islamofobia yang ia saksikan di Italia mungkin bukan karena agama itu jahat, melainkan karena orang-orang di sana tidak benar-benar mengenal apa yang mereka benci. Mereka membenci sebuah bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Di dalam apartemen kecilnya di London, Fatimah sering duduk sendirian setelah lelah bekerja. Ia mulai merenung tentang konsep keindahan. Selama ini, ia menganggap kecantikan adalah tentang memperlihatkan, tentang bagaimana dunia luar memandang fisik seseorang. Namun, di kota ini, ia mulai melihat bentuk kecantikan lain. Kecantikan yang terjaga, kecantikan yang tidak menuntut perhatian dari setiap mata yang memandang, kecantikan yang datang dari ketenangan batin. Perasaan aneh mulai tumbuh di hatinya. Itu bukan lagi sekadar rasa penasaran, melainkan sebuah panggilan yang lembut. Ia mulai merasa malu pada dirinya sendiri. Betapa sombongnya ia selama ini, merasa lebih unggul hanya karena ia berpakaian lebih terbuka, sementara ia sendiri sebenarnya sedang berjuang melawan kekosongan jiwa. Ia melihat bagaimana komunitas yang selama ini ia hindari justru tampak memiliki pegangan yang kuat dalam hidup. Fatimah teringat akan sebuah momen di tempat kerjanya. Ada seorang pekerja pembersih di gedung itu, seorang pria tua berkulit hitam yang selalu tersenyum dan mengucapkan salam dengan nada yang sangat menenangkan. Pria itu adalah seorang Muslim. Meskipun pekerjaannya kasar dan melelahkan, ia tidak pernah mengeluh. Ada cahaya ketulusan di matanya yang tidak pernah Fatimah temukan pada orang-orang kaya yang membeli kue-kuenya dengan wajah penuh tekanan. Apa yang mereka miliki yang tidak aku miliki? Pertanyaan itu terus bergema di benaknya. Malam itu, di bawah temaram lampu meja, Fatimah membuka laptopnya. Jarinya ragu-ragu di atas papan ketik. Selama ini, ia hanya membaca berita tentang Islam dari sumber-sumber yang membencinya. Sekarang, untuk pertama kalinya, ia ingin mendengar dari sisi yang lain. Ia ingin tahu mengapa wanita-wanita itu memilih untuk menutup aurat. Ia ingin tahu mengapa mereka begitu teguh dalam keyakinan mereka di tengah godaan dunia modern. Saat ia mulai membaca satu persatu artikel tentang hakikat perempuan dalam Islam, hatinya berdegup kencang. Ia menemukan kata-kata yang begitu indah tentang bagaimana seorang wanita dimuliakan, bukan sebagai objek pandangan, melainkan sebagai permata yang berharga. Ia membaca tentang kedamaian yang diperoleh dari berserah diri kepada Sang Pencipta. Setiap kalimat yang ia baca terasa seperti air dingin yang menyiram tanah gersang di jiwanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah hidup dalam kegelapan informasi. Ia menyadari bahwa ketakutannya selama ini adalah hasil dari ketidaktahuan yang dipelihara. Di tengah keheningan malam London, Fatimah merasakan air mata mulai membasahi pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Seolah-olah sebuah tirai tebal yang menutupi matanya selama puluhan tahun perlahan-lahan mulai terangkat. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita Italia, seorang chef sukses, namun seorang pengembara yang baru saja menemukan arah jalannya. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. London bukan hanya memberinya karir, tetapi London telah menjadi jembatan yang membawanya pulang kepada sebuah kebenaran yang selama ini ia lari darinya. Lonceng gereja di kejauhan berbunyi, namun di telinga Fatimah, suara itu seolah-olah menyatu dengan keheningan yang penuh makna. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang dingin. Prasangka itu telah luruh bersama debu-debu jalanan London. Kini, yang tersisa hanyalah secercah cahaya hidayah yang mulai berpijar di sudut hatinya, menanti untuk dipeluk sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat wanita berhijab di luar sana dengan rasa iba. Sebaliknya, ia mulai melihat mereka dengan rasa hormat, dan mungkin, dengan sedikit rasa rindu untuk merasakan kedamaian yang sama. Fatimah menutup laptopnya, namun hatinya tetap terbuka lebar. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidur dengan sebuah senyuman kecil di bibirnya,
siap menyambut fajar yang akan membawa cerita baru dalam hidupnya. Pagi di London selalu dimulai dengan aroma kopi yang tajam dan uap yang membubung dari trotoar yang basah oleh sisa hujan semalam. Bagi Fatimah, pagi adalah waktu yang paling sakral. Di dapur toko kuenya, ia adalah penguasa mutlak. Di sana, ia tidak perlu memikirkan tentang siapa dirinya atau dari mana ia berasal. Ia hanya perlu fokus pada tekstur mentega yang harus pas dan suhu oven yang tidak boleh meleset 1 derajat pun. Namun, sejak malam saat ia mulai membuka diri terhadap informasi tentang Islam, rutinitas yang biasanya menjadi pelarian itu kini terasa berbeda. Tangannya yang biasanya bekerja secara mekanis kini sering terhenti sejenak. Matanya yang biasa hanya memperhatikan bentuk kue, kini lebih sering mencuri pandang keluar jendela besar yang menghadap ke jalanan sibuk di pusat kota. Di sana, di antara ribuan orang yang terburu-buru, Fatimah mulai melakukan sebuah pengamatan yang tenang. Ia memperhatikan bagaimana orang-orang Muslim di kota ini berinteraksi. Ia teringat akan narasi yang selalu ia dengar di Italia, bahwa Islam adalah agama yang membatasi gerak manusia, terutama perempuan. Namun, kenyataan di depan matanya berbicara lain. Ia melihat seorang gadis muda dengan hijab bermotif bunga-bunga cantik sedang tertawa bersama teman-temannya sambil membawa tumpukan buku universitas. Ia melihat wanita-wanita profesional yang keluar dari stasiun underground dengan langkah mantap, mengenakan blazer formal namun tetap menutup rambut mereka dengan rapi. Fatimah mulai merenungkan makna di balik pakaian itu. Selama ini, ia menganggap pakaian minim adalah simbol kebebasan. Namun, setelah membaca lebih banyak, ia mulai memahami perspektif baru yang ditawarkan Islam. Bahwa menutup aurat bukanlah tentang menyembunyikan diri karena malu, melainkan tentang menentukan siapa yang berhak melihat keindahan tersebut. Ada sebuah otoritas yang kuat di sana, sebuah pernyataan bahwa tubuh wanita bukanlah konsumsi publik. Pikiran ini menghantam Fatimah cukup keras. Sebagai wanita yang tumbuh dalam budaya yang sangat memuja penampilan fisik, ia sering merasa lelah harus selalu tampil sempurna di mata orang lain. Ada tekanan yang tidak terlihat untuk selalu cantik, selalu modis, dan selalu menarik perhatian. Di London, Fatimah melihat alternatif lain. Ia melihat bahwa seorang wanita bisa tetap dihormati karena kecerdasannya, karena pekerjaannya, dan karena pribadinya, tanpa harus mengekspos bentuk tubuhnya. Ini adalah jenis kebebasan yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Kebebasan dari pandangan lelaki yang penuh syahwat. Suatu siang, saat jam istirahat, Fatimah duduk di sudut taman kecil tak jauh dari tokonya. Ia memperhatikan seorang ibu muslim yang sedang bermain dengan anaknya di rumput. Ibu itu mengenakan pakaian longgar dan hijab yang sederhana. Ada sebuah pancaran ketenangan yang luar biasa dari wajahnya. Fatimah membandingkan itu dengan dirinya sendiri yang sering merasa gelisah jika riasannya sedikit luntur atau jika pakaiannya tidak mengikuti tren terbaru. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang di penjara oleh standar kecantikan duniawi yang diciptakan oleh majalah dan media massa. Pencariannya berlanjut ke toko buku. Ia tidak lagi mencari buku-buku resep kue yang baru, melainkan mencari literatur tentang sejarah dan nilai-nilai dasar Islam. Ia membacanya di sela-sela waktu istirahat, menyembunyikannya di bawah celemek putihnya agar rekan kerjanya tidak bertanya-tanya. Semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang sangat logis dan damai. Ia menemukan bahwa Islam sangat menekankan pada kebersihan, sesuatu yang sangat ia hargai sebagai seorang chef. Ia belajar tentang konsep halal yang ternyata bukan sekadar tentang cara menyembelih hewan, melainkan tentang etika, kejujuran, dan kebaikan dalam segala hal yang dikonsumsi manusia. Fatimah juga mulai memperhatikan perbedaan perlakuan di London. Di kota ini, ia melihat orang-orang dari berbagai ras bekerja di posisi-posisi tinggi. Ia melihat pria kulit hitam menjadi manajer hotel mewah, dan wanita muslim menjadi konsultan keuangan di bank-bank besar. Tidak ada yang diistimewakan hanya karena warna kulit atau asal-usulnya. Semua orang dihargai berdasarkan apa yang mereka lakukan. Hal ini sangat kontras dengan rasisme yang terkadang masih ia rasakan berdenyut di kampung halamannya. Keterbukaan pikiran ini membawa perubahan pada cara Fatimah bekerja. Ia mulai memasukkan niat-niat baik dalam setiap adonan yang ia buat. Ia mulai menyadari bahwa memberi makan orang lain adalah sebuah bentuk pelayanan yang mulia. Jika sebelumnya ia membuat kue hanya untuk mendapatkan pujian atas keahliannya,
Kini ia melakukannya dengan harapan agar siapapun yang memakan kuenya merasa bahagia dan mendapatkan energi baik. Namun, gejolak batin Fatimah tidak berhenti di sana. Ia mulai merasa ada jarak antara dirinya yang lama dan dirinya yang baru. Teman-temannya di London yang biasa mengajaknya pergi ke klub malam atau pesta-pesta yang penuh alkohol mulai merasa kehilangan sosok Fatimah yang dulu. Fatimah mulai menolak ajakan-ajakan itu, bukan karena ia merasa lebih suci, tetapi karena hatinya sudah tidak lagi menemukan kesenangan di sana. Kebisingan musik yang memekakkan telinga dan aroma minuman keras kini justru membuatnya merasa sesak. Ia lebih memilih menghabiskan malamnya dengan membaca atau sekadar berjalan-jalan di sepanjang sungai Thames sambil merenungkan arti hidup. Suatu sore, hujan turun sangat deras di London. Toko kue sedang sepi. Fatimah berdiri di dekat pintu masuk, menatap rintik air yang membasahi kaca. Tiba-tiba, seorang wanita Muslim masuk untuk berteduh. Wanita itu tampak basah kuyup, namun ia tetap tersenyum ramah saat matanya bertemu dengan mata Fatimah. Tanpa kata-kata, Fatimah mengambilkan tisu dan segelas air hangat untuk wanita itu. Wanita itu menerima pemberian Fatimah dengan sebuah tatapan mata yang begitu tulus, seolah-olah mereka adalah kawan lama. Dalam keheningan itu, Fatimah merasakan sebuah getaran yang aneh di dadanya. Ia menyadari bahwa keramahan dan kedamaian yang ia lihat pada orang-orang Muslim ini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Itu adalah pancaran dari sebuah keyakinan yang mengakar di dalam hati. Ia merasa ingin menjadi bagian dari kedamaian itu. Ia ingin memiliki ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh cuaca buruk atau masalah hidup. Malam itu, saat pulang ke apartemennya, Fatimah mencoba untuk merenungkan kembali identitasnya sebagai orang Italia. Ia mencintai budayanya, ia mencintai bahasanya, tetapi ia merasa bahwa jiwanya sudah melampaui batas-batas geografis tersebut. Ia menyadari bahwa menjadi Muslim bukan berarti ia harus membuang identitas Italianya, melainkan ia akan menjadi seorang Italia yang memiliki kompas spiritual yang lebih jelas. Ia mulai belajar gerakan-gerakan sederhana yang ia lihat di video-video internet tentang bagaimana orang Muslim berkomunikasi dengan Tuhannya. Ia merasa bahwa selama ini hubungannya dengan Pencipta hanyalah sekadar formalitas yang ia lakukan saat hari raya di masa kecilnya. Kini, ia menginginkan sebuah percakapan yang terus-menerus, sebuah pengabdian yang nyata dalam setiap langkah kakinya. Di babak baru hidupnya ini, Fatimah mulai mengurangi penggunaan pakaian yang terlalu menonjolkan lekuk tubuh. Ia mulai mengoleksi syal-syal panjang dan baju-baju yang lebih santun. Teman-temannya di tempat kerja mulai bertanya-tanya, "Apakah kau sedang sakit, Fatimah? Mengapa gayamu berubah?" Fatimah hanya tersenyum tipis. Ia belum siap untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Ia tahu bahwa proses ini adalah rahasia antara dirinya dan semesta. Ia merasa seperti sedang menguliti lapisan-lapisan bawang. Satu persatu prasangka, ego, dan keinginan untuk dipuji dunia mulai ia lepaskan. Rasanya terkadang perih, karena ia harus meninggalkan zona nyaman yang sudah ia tempati selama 8 tahun di London. Namun, di balik rasa perih itu, ada aroma kesegaran yang mulai tercium, seperti aroma kue yang baru matang dari oven, yang menjanjikan rasa manis setelah proses pemanggangan yang panas. Fatimah menyadari bahwa London telah menjadi laboratorium spiritual baginya. Kota ini telah memberinya kesempatan untuk melihat Islam tanpa filter kebencian. Ia melihat agama ini dalam bentuknya yang paling murni, melalui perilaku para penganutnya, melalui toleransi di jalanan, dan melalui keteraturan yang membawa damai. Di akhir hari, Fatimah bersandar di jendela apartemennya, menatap kerlap-kerlip lampu kota London yang seolah-olah menjadi saksi bisu atas transformasi jiwanya. Ia tahu bahwa esok pagi ia akan kembali ke dapur, kembali membentuk adonan, namun dengan hati yang jauh lebih ringan. Ia bukan lagi Fatimah yang melarikan diri dari masa lalu, melainkan Fatimah yang sedang berjalan mantap menuju masa depan yang penuh cahaya. Ia tahu bahwa pintu hidayah itu sudah terbuka sedikit, dan ia hanya perlu satu langkah berani lagi untuk memasukinya sepenuhnya. Musim gugur mulai menyapa London dengan angin yang lebih tajam, menerbangkan daun-daun coklat di sepanjang trotoar Covent Garden. Bagi Fatimah, musim ini selalu menjadi pengingat tentang siklus hidup, bahwa ada saatnya sesuatu harus gugur agar tunas yang baru bisa tumbuh. Di dalam dapur toko kuenya, hawa panas dari oven raksasa menjadi pelindung yang nyaman dari udara dingin di luar. Namun,
Kenyamanan fisik itu tidak lagi mampu meredam gejolak yang semakin kencang di dalam dadanya. Fatimah mulai menyadari satu hal yang selama ini luput dari perhatiannya selama 8 tahun tinggal di kota ini. Ia mulai memperhatikan bagaimana waktu berjalan bagi rekan-rekan muslimnya. Ada sebuah ritme yang berbeda. Di tengah hiruk-pikuk pesanan kue yang menumpuk, ia sering melihat salah satu asisten dapur, seorang pemuda pendiam, menghilang sejenak setiap beberapa jam. Awalnya, Fatimah mengira pemuda itu hanya sekadar beristirahat atau merokok di pintu belakang. Namun, rasa penasarannya membawanya untuk mengikuti langkah pemuda itu suatu hari. Bukan kepulan asap yang ia temukan, melainkan sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berdegup tenang. Di sebuah sudut kecil ruang penyimpanan yang bersih, beralaskan selembar kain sederhana, pemuda itu sedang bersujud. Tidak ada suara, tidak ada musik, tidak ada gangguan. Hanya ada keheningan yang begitu dalam di tengah kebisingan mesin pengaduk adonan yang menderu di ruang sebelah. Fatimah terpaku di balik pintu. Ia melihat bagaimana pemuda itu bangkit, berdiri dengan tangan bersedekap, lalu kembali merunduk dengan gerakan yang sangat tertib dan penuh hormat. Ada sebuah garis kedisiplinan yang luar biasa di sana. Di mata Fatimah, itu bukan sekadar ritual kuno, itu adalah sebuah komunikasi tingkat tinggi. Ia membandingkan hal itu dengan hidupnya sendiri yang terasa seperti lari maraton tanpa garis finish. Ia bekerja, mencari uang, pulang, tidur, dan mengulanginya lagi. Ia tidak memiliki titik jeda, di mana ia bisa benar-benar berhenti dan mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar ambisi pribadinya. Pengamatan ini mengubah cara Fatimah melihat pekerjaan. Ia mulai belajar bahwa bagi seorang muslim, dunia dan akhirat seolah-olah ditenun dalam satu kain yang sama. Mereka tidak memisahkan antara saat bekerja dan saat beribadah. Keduanya saling menguatkan. Ia mulai merenungkan konsep niat. Jika seorang muslim melakukan segala sesuatu karena Tuhan, maka lelahnya bekerja akan menjadi sebuah bentuk pengabdian. Pikiran ini sangat revolusioner bagi Fatimah. Selama ini, ia merasa lelah karena ia merasa memikul beban hidupnya sendirian. Namun, jika ada sandaran yang maha kuat, bukankah hidup seharusnya terasa lebih ringan? Ketertarikannya pada hijab pun semakin mendalam. Suatu sore, ia sengaja berjalan-jalan ke kawasan Edgware Road, sebuah tempat di mana budaya Timur Tengah terasa sangat kental. Ia tidak pergi ke sana untuk makan, melainkan untuk memperhatikan. Ia duduk di sebuah kafe, memesan teh mint, dan hanya memandang. Ia melihat wanita-wanita yang mengenakan berbagai jenis penutup kepala, mulai dari yang berwarna-warni hingga yang hitam polos. Ia tidak lagi melihat kain-kain itu sebagai simbol penindasan seperti yang dulu sering ia dengar di televisi Italia. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai sebuah seragam kemuliaan. Ia memperhatikan bagaimana para lelaki di sekitar mereka memperlakukan wanita-wanita itu. Ada sebuah rasa hormat yang implisit. Tidak ada siulan nakal, tidak ada pandangan yang melecehkan. Seolah-olah kain itu adalah sebuah pernyataan tegas. Aku adalah manusia yang berharga, hargailah aku karena pikiranku, bukan karena bentuk tubuhku. Fatimah menyentuh lehernya sendiri yang terbuka, lalu meraba rambut pirangnya yang selama ini ia banggakan. Tiba-tiba, ia merasa sangat rentan. Ia merasa seolah-olah selama ini ia telah membiarkan dirinya menjadi pajangan di etalase dunia, sama seperti kue-kue yang ia buat. Orang melihat, menilai, lalu pergi. Ada rasa rindu yang membuncah untuk bisa bersembunyi dalam perlindungan yang anggun seperti para wanita itu. Ia ingin memiliki sesuatu yang hanya menjadi miliknya dan penciptanya, sesuatu yang tidak bisa diakses oleh setiap mata di jalanan London. Pencarian informasinya kini berlanjut ke tahap yang lebih serius. Ia mulai mempelajari biografi tokoh-tokoh wanita dalam sejarah Islam. Ia terkejut saat mengetahui tentang Khadijah, seorang pengusaha sukses yang mandiri, atau Aisyah, seorang wanita cerdas yang menjadi guru bagi ribuan orang. Penemuan ini meruntuhkan dinding prasangka terakhirnya. Ternyata, Islam tidak pernah mengubur potensi wanita. Islam justru menjaganya agar tetap murni. Fatimah mulai mencoba mempraktikkan hal-hal kecil. Di apartemennya, ia mencoba menutup rambutnya dengan sebuah syal sutra. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Awalnya terasa asing, namun perlahan,
Sebuah perasaan damai yang belum pernah ia rasakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa lebih fokus pada wajahnya, pada matanya, dan pada apa yang ada di balik matanya. Ia merasa seolah-olah ia baru saja menemukan kembali bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Namun, London tidak selalu memberikan kemudahan. Ia juga melihat berita-berita tentang konflik dan aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Untuk sejenak, keraguan sempat mampir di hatinya. Apakah aku sedang menuju ke arah yang salah? Tanyanya dalam hati. Namun, ia segera menepisnya dengan logika yang telah ia asah selama tinggal di London. Ia tahu bahwa 1 atau 2 orang jahat tidak mewakili jutaan orang baik yang ia temui setiap hari di jalanan. Ia tahu bahwa terorisme tidak memiliki agama, dan apa yang ia lihat pada rekan kerjanya yang bersujud di ruang penyimpanan jauh lebih nyata daripada berita-berita sensasional di media. Kehidupan sosial Fatimah semakin menyusut, namun ruang batinnya semakin meluas. Ia mulai berhenti mengunjungi pusat perbelanjaan hanya untuk membeli barang-barang yang tidak ia butuhkan. Ia mulai merasa bahwa konsumerisme adalah cara lain untuk menutupi kekosongan jiwa. Sebagai gantinya, ia banyak menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca terjemahan kitab suci yang kalimat-kalimatnya terasa seperti puisi yang langsung berbicara ke lubuk hatinya. Ia menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta, tentang pergantian siang dan malam, dan tentang bagaimana Tuhan lebih dekat dengan manusia daripada urat lehernya sendiri. Setiap kali membaca itu, Fatimah merasa merinding. Ia merasa seolah-olah selama ini ia sedang dicari oleh sebuah cinta yang tak terbatas, dan ia baru saja berhenti berlari untuk membiarkan cinta itu menemukannya. Di tempat kerja, perubahan Fatimah mulai disadari oleh pemilik toko kue, seorang pria Inggris parubaya yang baik hati. Kau tampak lebih tenang, Fatimah. Apa rahasianya? Tanya pria itu suatu kali tanpa mengharapkan jawaban panjang. Fatimah hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia baru saja menemukan cara untuk bernapas dengan lebih benar. Ia kini lebih sering membantu orang-orang di sekitarnya tanpa diminta. Ia memberikan sisa kue yang masih layak makan kepada para tunawisma yang sering berkumpul di sudut jalan, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan karena ia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Ia merasa bahwa jika ia ingin mendekat kepada Sang Pencipta, ia harus mulai dengan mencintai ciptaannya. Kedamaian yang ia temukan di London benar-benar telah membedah isi kepalanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terpenjara bukan oleh pakaian, melainkan oleh pikirannya sendiri yang penuh dengan kebencian dan ketakutan yang tidak beralasan. London, dengan segala keberagamannya, telah menjadi guru yang paling jujur baginya. Kota ini telah menunjukkan bahwa Islam adalah warna yang melengkapi indahnya lukisan dunia, bukan noda yang merusaknya. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela apartemennya, Fatimah duduk bersila di lantai. Ia memejamkan mata dan mencoba berbicara dalam hatinya. Ia tidak lagi menggunakan kata-kata yang rumit. Ia hanya berbisik, "Tuhan, jika ini adalah jalan menuju MU, permudahlah langkahku." Pada saat itu, ia merasa seolah-olah seluruh semesta memberikan restu. Tidak ada lagi keraguan. Hanya ada sebuah keinginan yang kuat untuk berserah diri sepenuhnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berdiri di ambang pintu. Ia harus masuk. Ia harus menjadi bagian dari barisan orang-orang yang bersujud itu. Ia harus menyatakan identitas barunya kepada dunia, bukan dengan teriakan, melainkan dengan keanggunan seorang wanita yang telah menemukan rumah bagi jiwanya. Fatimah melihat ke arah luar, ke arah lampu-lampu London yang berpendar indah. Ia tahu bahwa di antara ribuan lampu itu, ada satu cahaya yang kini menyala di dalam dirinya, cahaya yang tidak akan pernah padam oleh angin sekencang apapun. Perjalanannya dari Italia menuju London ternyata bukan sekadar perjalanan karir, melainkan perjalanan pulang menuju pelukan hidayahnya. Musim dingin mulai merayap masuk ke celah-celah bangunan tua di London. Udara yang membeku memaksa setiap orang untuk membungkus diri mereka dengan mantel tebal dan shawl wool. Bagi Fatimah, musim dingin kali ini terasa sangat berbeda. Jika biasanya ia merasa tertekan oleh langit kelabu yang menggantung rendah di atas kota, kini ia merasa memiliki kehangatan yang bersumber dari dalam dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa kegelapan di luar sana tidak akan pernah bisa mengalahkan cahaya yang sedang tumbuh di dalam hatinya. Langkah kakinya kini sering membawanya ke sebuah toko buku tua di sudut jalan yang tidak jauh dari British Museum. Toko buku itu kecil, pengap,
dan beraroma kertas lama, namun di sanalah Fatimah menemukan harta karun yang ia cari. Ia mulai menghabiskan waktu berjam-jam di bagian agama dan filsafat. Ia tidak lagi mencari buku-buku yang ditulis oleh orang barat tentang Islam, melainkan ia mencari literatur yang ditulis oleh para cendekiawan Muslim sendiri. Ia ingin mendengar suara dari pemilik rumah, bukan dari orang asing yang hanya mengintip melalui lubang kunci. Satu persatu, dinding kebohongan yang selama ini dibangun oleh media di negaranya mulai runtuh. Ia teringat bagaimana televisi di Italia sering menampilkan Islam sebagai agama yang keras, kaku, dan penuh kekerasan. Namun, di dalam halaman-halaman buku yang ia baca, ia justru menemukan ajaran yang sangat lembut tentang bagaimana mencintai tetangga, bagaimana memuliakan orang tua, dan bagaimana menjaga kelestarian alam. Ia menemukan bahwa kata Islam sendiri berakar dari kata yang berarti damai dan berserah diri. Bagaimana mungkin sebuah agama yang namanya saja berarti damai bisa dituduh sebagai sumber kekacauan? Fatimah mulai melakukan riset mandiri tentang isu yang paling sensitif baginya, status wanita. Ia membaca dengan teliti bagaimana Islam datang pada abad ke-7 untuk memberikan hak waris kepada wanita, hak untuk belajar, dan hak untuk memilih pasangan hidup, sesuatu yang bahkan belum didapatkan oleh banyak wanita di Eropa hingga berabad-abad kemudian. Ia menyadari bahwa penindasan terhadap wanita yang ia lihat di beberapa belahan dunia bukanlah karena ajaran agamanya, melainkan karena budaya patriarki dan tradisi kesukuan yang dipaksakan atas nama agama. Pencerahan ini membuatnya merasa marah sekaligus lega. Marah karena merasa telah ditipu oleh narasi besar dunia selama puluhan tahun, dan lega karena ternyata ketakutannya selama ini tidak memiliki dasar yang nyata. Ia mulai melihat dunia dengan lensa yang lebih jernih. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menjadi korban dari sistem informasi yang tidak adil, sebuah sistem yang sengaja menciptakan musuh bersama untuk menutupi kelemahan mereka sendiri. Di toko kuenya, Fatimah menjadi lebih sensitif terhadap detail. Ia memperhatikan bagaimana pelanggan Muslim yang datang seringkali mengucapkan doa pendek sebelum mulai makan. Ia melihat bagaimana mereka tidak pernah menyisakan makanan di piring, seolah-olah menghargai setiap butir rezeki yang mereka terima. Hal-hal kecil ini terlihat sangat sepele bagi orang lain. Namun bagi Fatimah, ini adalah manifestasi dari rasa syukur yang mendalam. Ia mulai mencoba meniru hal itu. Ia mulai bekerja dengan lebih tenang, tidak lagi terburu-buru oleh ambisi untuk menjadi yang terbaik, melainkan bekerja dengan niat untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Suatu hari, ia melihat sebuah berita di surat kabar tentang aksi terorisme di sebuah negara jauh. Secara otomatis, hatinya mencelos. Namun, kali ini ia tidak langsung menyalahkan agama. Ia mulai berpikir lebih kritis. Ia membandingkan aksi kekerasan itu dengan ribuan orang Muslim yang ia temui di London yang setiap harinya hidup dengan penuh kasih sayang dan ketaatan hukum. Ia menyadari bahwa menyalahkan Islam atas tindakan teroris sama saja dengan menyalahkan seluruh dokter atas kesalahan satu orang malpraktik. Logika ini memberinya kekuatan untuk berdiri tegak di tengah arus kebencian yang terkadang masih muncul di media sosial. Fatimah juga mulai mengeksplorasi konsep keberagaman di London dengan lebih berani. Ia mulai mengunjungi pameran seni Islam dan mendengarkan ceramah-ceramah singkat yang terbuka untuk umum di berbagai universitas. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama dengannya, orang-orang Eropa yang sebelumnya juga penuh prasangka namun akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Mendengar cerita mereka membuat Fatimah merasa tidak sendirian. Ia merasa memiliki keluarga baru yang terhubung bukan oleh darah, melainkan oleh pencarian akan kebenaran. Ketertarikannya pada hijab pun mencapai puncaknya pada tahap ini. Ia mulai memahami bahwa hijab bukanlah sekadar selembar kain, melainkan sebuah pernyataan ideologis. Dengan berhijab, seorang wanita seolah-olah mengatakan kepada dunia, "Kau tidak boleh menilaiku dari bentuk tubuhku. Kau harus berurusan dengan pikiranku dan karakterku." Fatimah merasa ini adalah bentuk feminisme yang paling sejati. Ia merasa lelah menjadi bagian dari masyarakat yang terus-menerus menuntut wanita untuk tampil seksi agar bisa dianggap sukses atau menarik. Keinginan untuk menjadi mualaf semakin kuat, namun ia masih memiliki satu ketakutan besar. Bagaimana tanggapan keluarganya di Italia? Ia membayangkan wajah ibunya yang religius namun konservatif, dan ayahnya yang sangat bangga dengan tradisi Eropa mereka. Ia tahu bahwa bagi mereka,
masuk Islam mungkin akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap akar budaya keluarga. Pikiran ini seringkali membuatnya terjaga di malam hari. Ia menangis dalam kesunyian apartemennya, memohon kepada Tuhan yang baru mulai ia kenal untuk diberikan jalan keluar. Namun, setiap kali ia merasa ragu, ia selalu diingatkan oleh kedamaian yang ia rasakan setiap kali membaca ayat-ayat Al-Quran. Ia merasa seolah-olah Tuhan sedang berbicara langsung kepadanya, menenangkan hatinya yang cemas. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Begitu salah satu makna ayat yang ia temukan. Kata-kata itu menjadi pegangan baginya. Ia menyadari bahwa jika ia menemukan kebenaran, ia tidak boleh menukarnya dengan kepuasan manusia, sekalipun itu adalah orang tuanya sendiri. Selama 8 tahun di London, ia telah belajar banyak tentang kemandirian, namun baru sekarang ia belajar tentang kemandirian spiritual. Ia menyadari bahwa pada akhirnya, setiap manusia akan berdiri sendiri di hadapan penciptanya. Tidak ada orang tua, teman, atau rekan kerja yang bisa menggantikan tanggung jawab pribadinya atas keyakinan yang ia anut. Fatimah mulai mengubah penampilannya secara perlahan di depan publik. Ia tidak lagi mengenakan pakaian yang terlalu mencolok. Ia lebih memilih gaun-gaun panjang yang elegan dan menutup rambutnya dengan topi atau syal yang dikalungkan dengan anggun. Ia merasa lebih nyaman. Ia merasa lebih terlindungi. Ia mulai menyukai identitas barunya yang lebih tenang dan tertutup. Rekan-rekan kerjanya mulai menyadari bahwa Fatimah yang sekarang jauh lebih bijaksana dan jarang mengeluh. Ia menjadi tempat curhat bagi asisten-asisten dapur yang sedang mengalami kesulitan hidup. Pernah suatu ketika, seorang rekan kerjanya bertanya tentang alasannya berubah. Fatimah hanya menjawab bahwa ia sedang mencoba untuk hidup lebih jujur pada dirinya sendiri. Jawaban sederhana itu sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam. Jujur bagi Fatimah berarti mengakui bahwa jiwanya adalah milik Tuhan, bukan milik dunia yang penuh dengan tuntutan palsu. London, dengan segala kerumitannya, telah menjadi saksi bisu bagaimana seorang wanita Italia yang dulunya penuh prasangka kini bertransformasi menjadi seorang pencari cahaya. Di bawah lampu-lampu jalanan London yang berpendar keemasan, Fatimah sering berjalan kaki pulang kerja sambil berzikir dalam hati. Meski ia belum sepenuhnya hafal kata-katanya, ia mencoba merasakan getarannya. Ia merasa bahwa kota ini bukan lagi tempatnya mencari uang, melainkan tempatnya menemukan kembali jiwanya yang telah lama hilang. Dinding-dinding kebohongan itu kini sudah rata dengan tanah. Yang tersisa hanyalah sebuah jalan lurus yang terbentang di depannya. Ia tahu bahwa perjalanannya untuk benar-benar masuk ke dalam Islam sudah sangat dekat. Ia hanya menunggu saat yang tepat, saat di mana hatinya benar-benar siap untuk mengucapkan sumpah setianya kepada Sang Pencipta. Dan saat itu, ia yakin, London akan menjadi tempat yang paling indah dalam sejarah hidupnya. London di bulan Januari adalah perpaduan antara sisa-sisa perayaan tahun baru yang mulai memudar dan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Namun, bagi Fatimah, dinginnya udara luar tidak lagi terasa menggigit. Ada sebuah api kecil yang terus menyala di dalam dadanya, sebuah api kerinduan yang menuntut untuk dipenuhi. Setelah berbulan-bulan hanya bergulat dengan buku dan riset pribadi di balik layar komputer, ia merasa bahwa pengejarannya secara intelektual sudah mencapai puncaknya. Kini, hatinya mendambakan sesuatu yang lebih hidup. Ia ingin melihat bagaimana Islam dipraktikkan secara kolektif. Langkahnya hari itu tidak menuju ke toko buku atau taman kota. Ia mengarahkan langkahnya ke arah London Central Mosque di dekat Regent's Park. Selama 8 tahun tinggal di kota ini, ia sudah ribuan kali melewati kubah emas yang megah itu dari kejauhan. Namun ia selalu merasa bahwa tempat itu bukan untuknya. Dulu, ia melihat masjid sebagai tempat yang asing, mungkin sedikit menakutkan, dan tertutup bagi orang luar seperti dirinya. Namun hari itu, dinding-dinding mental yang ia bangun sendiri telah runtuh. Saat ia berjalan mendekati gerbang masjid, jantungnya berdegup kencang. Ia merapatkan mantel panjangnya dan memastikan syal yang melilit kepalanya terpasang dengan rapi, meski ia belum tahu cara memakainya secara sempurna. Ia merasa seperti seorang musafir yang baru saja menemukan oasis setelah lama tersesat di padang pasir yang gersang. Ada perasaan ragu yang sempat mampir. Apakah ia akan diterima? Apakah orang-orang akan menatapnya dengan aneh karena wajah Italianya yang kental? Namun, begitu ia melangkahi ambang pintu, semua ketakutan itu sirna ditelan oleh suasana yang luar biasa tenang. Di dalam kompleks masjid,
Ia melihat pemandangan yang belum pernah ia saksikan di tempat manapun di dunia. Ia melihat orang-orang dari segala penjuru bumi berkumpul di satu tempat. Ada pria-pria Afrika dengan jubah putih mereka, wanita-wanita Asia Selatan dengan kain sari yang berwarna-warni, serta orang-orang Eropa berpakaian modern yang berjalan dengan tenang. Di sini, warna kulit benar-benar kehilangan maknanya. Tidak ada strata sosial, tidak ada sekat kelas pekerja atau bangsawan. Semua orang tampak setara di bawah naungan atap yang sama. Fatimah duduk di satu sudut area luar yang tenang, memperhatikan aliran manusia yang masuk dan keluar. Ia teringat akan masa mudanya di Italia, di mana masyarakat sangat homogen dan perbedaan seringkali dianggap sebagai ancaman. Di sini, di jantung kota London, ia melihat sebuah miniatur dunia yang damai. Ia mulai menyadari bahwa Islam adalah sebuah kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan yang paling tajam sekalipun di bawah satu panji ketuhanan. Pengamatannya berlanjut ke area wanita. Ia melihat bagaimana para wanita Muslim saling bertegur sapa dengan hangat, meski mereka terlihat tidak saling mengenal sebelumnya. Ada sebuah kata yang sering mereka ucapkan dengan senyuman, salam. Fatimah tahu arti kata itu adalah damai. Dan ia benar-benar bisa merasakan getaran damai itu berpindah dari satu wajah ke wajah lainnya. Ia melihat seorang wanita tua yang kesulitan berjalan segera dibantu oleh seorang gadis muda tanpa perlu diminta. Ia melihat bagaimana anak-anak kecil berlarian dengan tawa yang lepas, seolah-olah masjid adalah rumah kedua mereka yang paling aman. Sesuatu dalam diri Fatimah tersentuh dengan sangat dalam. Selama ini, hidupnya di London terasa sangat individualistis. Orang-orang di sekitarnya sibuk dengan karir, tagihan, dan ambisi masing-masing. Di kota besar seperti ini, kesepian seringkali menjadi teman setia bagi banyak orang. Namun di sini, ia melihat sebuah komunitas yang saling menjaga. Ia melihat sebuah keluarga besar yang tidak diikat oleh darah, melainkan oleh keyakinan yang sama. Ia mulai merindukan rasa memiliki seperti itu. Fatimah kemudian mencoba memberanikan diri untuk masuk lebih dalam ke area perpustakaan masjid. Di sana, ia disambut oleh seorang petugas wanita parubaya yang memiliki tatapan mata sangat teduh. Tanpa banyak bicara, wanita itu memberikan brosur dan menawarkan bantuan jika Fatimah memiliki pertanyaan. Tidak ada paksaan, tidak ada tatapan yang menghakimi, dan tidak ada upaya untuk menjual agama secara agresif. Wanita itu hanya memperlakukan Fatimah dengan keramahan yang tulus, seolah-olah Fatimah adalah tamu terhormat yang sudah lama dinanti. Di perpustakaan itu, Fatimah menemukan lebih banyak fakta tentang kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Ia membaca tentang bagaimana ilmuwan-ilmuwan Muslim di masa lalu meletakkan dasar bagi ilmu kedokteran, astronomi, dan matematika. Hal ini semakin meruntuhkan citra agama kuno dan terbelakang yang selama ini dijejalkan ke kepalanya. Ia merasa bodoh karena selama ini hanya melihat Islam dari kacamata politik modern yang penuh konflik, tanpa pernah melihat akar budayanya yang sangat agung. Setiap akhir pekan, Fatimah mulai rutin mengunjungi masjid atau pusat-pusat komunitas Islam lainnya di berbagai sudut London. Ia ingin merasakan napas Islam di tempat yang berbeda-beda. Ia pergi ke daerah Whitechapel, Bristol, hingga ke kawasan-kawasan pinggiran. Di setiap tempat, ia menemukan pola yang sama. Islam adalah sebuah jangkar bagi mereka yang hidup di tengah ketidakpastian kota besar. Ia melihat bagaimana agama ini memberikan disiplin hidup melalui waktu-waktu sholat, memberikan kepastian tentang apa yang benar dan salah, serta memberikan tujuan hidup yang melampaui sekadar mengumpulkan harta. Suatu sore, ia melihat sekelompok wanita Muslim sedang membagikan makanan gratis kepada orang-orang miskin di pinggir jalan, terlepas dari apapun agama mereka. Fatimah berdiri diam di kejauhan, memperhatikan mereka. Ia melihat bagaimana mereka melayani orang-orang yang terpinggirkan itu dengan penuh rasa hormat, bukan dengan rasa kasihan yang merendahkan. Saat itulah Fatimah benar-benar paham bahwa Islam bukan hanya tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang tanggung jawab manusia terhadap sesamanya. Kecintaan Fatimah pada pekerjaannya sebagai pembuat kue pun mulai menemukan makna baru. Ia mulai berpikir untuk membuat toko kue yang tidak hanya mengedepankan estetika, tetapi juga keberkahan. Ia mulai mempelajari lebih dalam tentang bahan-bahan halal, bukan hanya karena itu sebuah kewajiban, tetapi karena ia percaya bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi jiwanya.
Ia ingin setiap suap kue yang ia buat menjadi sarana kebaikan bagi orang yang memakannya. Namun, semakin ia dekat dengan Islam, bayang-bayang ketakutan akan reaksi keluarganya di Italia kembali menghantuinya. Ia tahu bahwa bagi orang tuanya, Islam adalah sesuatu yang asing dan berbahaya. Ia sering menangis saat mengingat ibunya, membayangkan betapa sedihnya sang ibu jika mengetahui putrinya telah berpindah keyakinan. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kepura-puraan. Kebenaran yang ia temukan di London terlalu besar untuk disembunyikan. Fatimah mulai belajar tentang konsep hidayah. Ia memahami bahwa hidayah atau petunjuk adalah hak prerogatif Sang Pencipta. Ia menyadari bahwa perjalanannya dari Italia ke London bukanlah sebuah kebetulan. Segala kesulitan yang ia hadapi, segala kesepian yang ia rasakan, dan segala prasangka yang ia miliki sebelumnya adalah bagian dari rencana besar untuk membawanya pada titik ini. Ia merasa sangat beruntung dipilih untuk melihat kebenaran ini di tengah jutaan orang yang masih menutup mata. Kehidupan sosialnya di luar masjid kini benar-benar berubah. Ia tidak lagi merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan tren yang menurutnya tidak masuk akal. Ia merasa lebih percaya diri dengan pakaian yang lebih tertutup. Ia merasa bahwa dirinya yang sekarang adalah versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia menjadi lebih sabar saat menghadapi pelanggan yang sulit, lebih murah senyum kepada rekan kerjanya, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Cahaya persaudaraan yang ia temukan di London telah menghangatkan jiwanya yang selama ini membeku. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di kota besar ini. Dimanapun ia melihat seseorang yang mengenakan simbol-simbol Islam, ia merasa melihat saudaranya sendiri. Ada sebuah koneksi batin yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, sepulang dari masjid, Fatimah duduk di meja kecilnya. Ia menatap keluar jendela, ke arah cahaya lampu-lampu London yang berpendar. Ia merasa bahwa kota ini bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah saksi sejarah atas lahirnya kembali jiwanya. Ia tahu bahwa saat-saat penantiannya akan segera berakhir. Ia sudah siap untuk melangkah lebih jauh. Ia sudah siap untuk melepas label pencari dan mengenakan label hamba. Hati Fatimah kini sudah penuh dengan cahaya itu. Cahaya yang ia temukan di antara barisan orang-orang yang bersujud, di antara senyuman wanita-wanita asing di masjid, dan di antara lembaran-lembaran buku yang mengungkap kebenaran. Ia menarik napas dalam, merasakan ketenangan yang mengalir ke seluruh nadinya. Ia sudah sampai pada sebuah kesimpulan akhir. Islam adalah rumah yang selama ini ia cari tanpa ia sadari. Dan di rumah itu, ia menemukan kedamaian yang melampaui segala bahasa dan batas negara. Bulan Februari membawa kabut tebal yang menyelimuti sungai Thames, menciptakan suasana misterius yang seolah mencerminkan pergolakan akhir di dalam jiwa Fatimah. 8 tahun sudah ia menghirup udara London, namun baru beberapa bulan terakhir ini ia merasa benar-benar hidup. Segala informasi yang ia kumpulkan, segala pengamatan yang ia lakukan di sudut-sudut masjid, dan segala rasa hangat yang ia temukan dalam persaudaraan sesama manusia, kini berkumpul menjadi satu titik beban yang menuntut sebuah keputusan. Fatimah mulai merasakan bahwa berdiri di ambang pintu bukanlah sebuah posisi yang nyaman. Ia berada di antara dua dunia, dunianya yang lama yang penuh dengan kebebasan semu dan tuntutan estetika yang melelahkan, serta dunia baru yang menjanjikan ketenangan namun menuntut penyerahan diri sepenuhnya. Di dalam apartemennya yang kecil, ia sering menghabiskan waktu dengan hanya duduk diam, menatap hamparan lampu kota. Ia merenungkan tentang kata damai. Baginya, damai bukan lagi berarti ketiadaan konflik di luar sana, melainkan ketiadaan perang di dalam batinnya sendiri. Pikirannya kembali melayang pada masa-masanya di Italia. Ia membayangkan jika ia tetap tinggal di sana, mungkin ia akan terus menjadi wanita yang penuh dengan kecurigaan terhadap hal-hal yang tidak ia pahami. Ia menyadari bahwa kebencian seringkali hanyalah anak kandung dari ketidaktahuan. London telah menjadi ruang operasi bagi jiwanya, membedah setiap prasangka yang menempel erat dan menggantinya dengan pemahaman yang jernih. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia sedang mencari sesuatu yang bisa membuatnya merasa cukup. Dan di dalam Islam, ia menemukan konsep bahwa kecukupan itu hanya datang ketika seseorang merasa terhubung dengan Sang Pencipta. Suatu sore, ia memperhatikan dirinya di cermin saat mencoba mengenakan hijab dengan lebih rapi.
Ia tidak lagi melihat seorang wanita yang sedang bersembunyi. Sebaliknya, ia melihat seorang wanita yang sedang membebaskan dirinya. Ia merasa bahwa dengan menutup apa yang selama ini menjadi komoditas pandangan publik, ia justru sedang memunculkan jati dirinya yang paling murni. Ia tidak lagi peduli apakah rambutnya terlihat indah, atau apakah pakaiannya mengikuti tren terbaru di Milan. Ia merasa lebih berharga hanya dengan menjadi dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Namun, godaan untuk kembali pada kehidupan lama terkadang muncul. Ada saat-saat di mana ia merindukan rasa anonimitas tanpa identitas agama yang kuat. Ia tahu bahwa sekali ia melangkah masuk, dunianya tidak akan pernah sama lagi. Ia akan menjadi si mualaf, si bule Italia yang masuk Islam, dan mungkin akan ada tatapan-tatapan aneh dari orang-orang di tempat kerjanya. Tapi kemudian, ia membandingkan ketakutan itu dengan rasa hampa yang ia rasakan selama bertahun-tahun sebelum mengenal Islam. Rasa hampa itu jauh lebih menakutkan daripada tatapan manusia manapun. Ia mulai mempelajari makna di balik setiap gerakan sholat yang ia lihat di masjid. Ia memahami bahwa sujud adalah posisi di mana manusia berada pada titik paling rendah secara fisik, namun paling tinggi secara spiritual. Pikiran ini sangat menyentuh hatinya. Sebagai seorang chef yang sukses, ia dididik untuk selalu berada di atas, untuk selalu kompetitif, dan untuk selalu menjadi yang terbaik. Islam mengajarkannya hal yang sebaliknya, bahwa kekuatan sejati justru ada pada kerendah hatian dan pengakuan akan kelemahan diri di hadapan Sang Pencipta. Fatimah juga mulai merenungkan tentang kematian. Sesuatu yang jarang ia pikirkan saat masih berada dalam hiruk-pikuk gaya hidup barat. Ia menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebuah persinggahan singkat, seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon. Pemahaman ini membuatnya lebih bijaksana dalam menggunakan waktunya. Ia tidak lagi ingin menyia-nyiakan energinya untuk kemarahan atau dendam. Ia ingin setiap detik hidupnya memiliki makna ibadah. Keputusannya untuk memilih damai semakin bulat saat ia menyaksikan sebuah pemandangan di stasiun kereta bawah tanah. Ia melihat seorang wanita muslim muda yang sedang dihina oleh seseorang yang tidak dikenal karena hijab yang dikenakannya. Fatimah berdiri tidak jauh dari sana, siap untuk membela. Namun, ia tertegun melihat reaksi wanita itu. Tidak ada makian balasan, tidak ada kemarahan yang meluap. Wanita itu hanya tersenyum tipis, merapikan hijabnya, dan tetap tenang seolah-olah kebencian orang itu tidak mampu menembus perlindungan batinnya. Saat itulah Fatimah sadar. Itulah jenis kekuatan yang ia inginkan. Sebuah ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh badai di luar. Sebuah kedamaian yang bersumber dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, ia berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Adil. Ia ingin memiliki perisai yang sama. Ia ingin menjadi bagian dari mereka yang tetap membawa cahaya meski dunia di sekelilingnya mencoba memadamkannya dengan kegelapan. Malam itu, Fatimah tidak bisa tidur. Ia bangkit dan berjalan menuju jendela. Ia menatap langit London yang tidak berbintang karena tertutup polusi cahaya, namun hatinya merasa sangat terang. Ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, mengakui bahwa semua alasan untuk menunda keputusannya sudah habis. Ketakutan akan orang tuanya, ketakutan akan karirnya, dan ketakutan akan penilaian sosial, semuanya terasa kecil dibandingkan dengan kerinduan jiwanya untuk bersujud secara resmi. Ia menyadari bahwa Islam adalah agama yang sangat masuk akal bagi fitrahnya sebagai wanita. Ia merasa dimuliakan dengan aturan-aturan yang ada. Ia merasa bahwa hijab adalah cara Tuhan melindunginya dari eksploitasi yang seringkali tidak disadari oleh para wanita di generasinya. Ia merasa lebih cerdas sejak ia mulai belajar tentang tauhid, tentang keesaan Tuhan yang menyederhanakan segala kerumitan hidup. Fatimah mulai menyusun rencana. Ia tahu kemana ia harus pergi. Ia tahu siapa yang harus ia temui. Ia tidak ingin lagi hanya menjadi penonton di barisan belakang masjid. Ia ingin namanya tercatat sebagai salah satu orang yang memilih untuk pulang. Ia merasa seolah-olah selama ini ia adalah seorang yatim piatu spiritual yang baru saja menemukan alamat rumah ayahnya. Perasaan damai itu mengalir seperti sungai yang tenang di dalam nadinya. Segala ketegangan yang selama 8 tahun ia bawa di pundaknya saat bekerja di dapur yang penuh tekanan, perlahan-lahan luruh. Ia menyadari bahwa profesinya sebagai pembuat kue hanyalah cara untuk bertahan hidup, namun Islam adalah alasannya untuk hidup. Ia ingin mencampurkan rasa syukur dalam setiap resepnya, ingin menghadirkan keberkahan dalam setiap karyanya.
Sebelum matahari terbit, Fatimah sudah terduduk di atas sajadah kecil yang ia beli secara diam-diam beberapa minggu lalu. Ia belum bisa sholat dengan sempurna, tapi ia duduk di sana dalam keheningan yang panjang. Ia merasa bahwa Tuhan sedang menunggunya. Ia merasa bahwa semesta sedang bersiap-siap untuk merayakan keputusannya. Hidayah yang datang melalui wasilah kota London ini benar-benar telah mengubah jalur hidupnya secara total. Ia yang dulu datang sebagai seorang perantau yang mencari kesuksesan finansial, kini bersiap menjadi seorang hamba yang mencari keridhaan Tuhan. Ia memantapkan hatinya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi hari esok untuk menunda. Ia memilih damai. Ia memilih Islam. Dan dengan pilihan itu, ia merasa telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya. Pertempuran melawan egonya sendiri. Lonceng jam di dinding kamarnya berdetak pelan, seolah-olah mengiringi langkah batinnya yang semakin pasti. Fatimah menarik napas dalam, merasakan udara pagi yang segar masuk ke paru-parunya. Ia siap menyongsong hari yang baru, hari di mana ia tidak hanya akan menjadi penonton, tapi akan menjadi pelaku sejarah bagi jiwanya sendiri. London, dengan segala hiruk-pikuknya, akan segera menyaksikan lahirnya seorang Fatimah yang baru. Seorang wanita Italia yang menemukan jati dirinya di bawah kubah cahaya iman pagi itu. London tampak lebih tenang dari biasanya. Sisa-sisa hujan semalam meninggalkan pantulan cahaya keemasan di genangan air trotoar dekat Regent's Park. Fatimah berdiri di depan cermin apartemennya untuk waktu yang lama. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah gaun panjang berwarna abu-abu lembut yang dipadukan dengan hijab senada yang ia pasang dengan tangan yang sedikit gemetar. Hari ini bukan sekadar hari Sabtu biasa baginya. Ini adalah hari di mana ia akan menanggalkan jubah masa lalunya dan mengenakan identitas baru yang telah lama ia rindukan. Langkah kakinya menuju London Central Mosque terasa sangat ringan. Seolah-olah beban seberat gunung yang selama 8 tahun ia panggul di pundaknya telah menguap di telan udara pagi. Di sepanjang perjalanan di dalam bus merah khas London, Fatimah menatap keluar jendela. Ia melihat gedung-gedung tua, taman-taman kota, dan orang-orang yang berlalu lalang. Ia merasa seolah-olah sedang melihat dunia untuk pertama kalinya dengan kacamata yang baru saja dibersihkan. Segala ketakutan yang sebelumnya menghantui, tentang rasisme di Italia, tentang penilaian rekan kerja, hingga tentang penolakan keluarga, kini terasa seperti bayangan yang memudar saat matahari terbit. Sesampainya di gerbang masjid, ia berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara yang terasa lebih segar. Ia teringat kembali pada perjalanannya sebagai seorang chef kue. Ia teringat bagaimana ia sangat teliti mencampurkan bahan-bahan untuk menciptakan rasa yang sempurna. Namun kini, ia menyadari bahwa ia sedang meramu sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar makanan. Ia sedang merangkai masa depan jiwanya. Fatimah melangkah masuk ke dalam area administrasi masjid. Ia disambut oleh seorang wanita parubaya yang memiliki senyum paling tulus yang pernah ia temui. Tanpa banyak bicara, wanita itu seolah memahami apa yang ada di dalam hati Fatimah. Ada sebuah aura penerimaan yang begitu besar di tempat ini, sebuah perasaan bahwa ia telah pulang ke rumah yang sebenarnya. Ia diarahkan menuju sebuah ruangan yang tenang, di mana seorang imam telah menunggu untuk membimbingnya. Di dalam ruangan itu, waktu seolah berhenti berputar. Fatimah duduk bersimpuh, merasakan dinginnya lantai masjid yang memberikan sensasi tenang ke seluruh tubuhnya. Sang imam mulai menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana namun syarat makna tentang apa itu Islam. Beliau menjelaskan bahwa Islam bukan sekadar tentang aturan, melainkan tentang hubungan cinta antara makhluk dan penciptanya. Beliau menekankan bahwa menjadi mualaf berarti memulai lembaran baru yang putih bersih, di mana segala kesalahan masa lalu dihapuskan oleh kasih sayang Tuhan. Mendengar hal itu, air mata Fatimah mulai mengalir tanpa bisa ia bendung. Ia teringat akan tahun-tahun yang ia habiskan dalam keraguan dan prasangka. Ia teringat akan kesombongannya saat memandang rendah wanita berhijab di masa lalu. Ia merasa sangat kecil, namun di saat yang sama, ia merasa sangat dicintai. Ia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, bahkan saat ia sedang lari menjauh. Tuhan justru membawanya jauh-jauh dari Italia ke London hanya untuk menunjukkan kepadanya jalan pulang ini. Tiba saatnya bagi Fatimah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh kesadarannya pada setiap kata yang akan ia ucapkan.
Saat ia mulai mengikuti bimbingan sang imam, lidahnya yang terbiasa dengan dialek Italia kini mengeja kata-kata Arab dengan penuh penghayatan. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat kalimat pertama itu terucap, Fatimah merasa sebuah getaran hebat menjalar dari dadanya ke seluruh nadinya. Ia sedang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ia sedang meruntuhkan segala berhala yang selama ini ia puja, ambisi duniawi, ego, dan ketakutan akan penilaian manusia. Ia merasa merdeka. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan dengan kalimat kedua, ia menyatakan kesetiaannya pada jalan yang dibawa oleh sang pembawa risalah. Ia merasa telah masuk ke dalam barisan jutaan orang di seluruh dunia yang menjunjung tinggi kedamaian dan ketundukan. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, keheningan yang luar biasa menyelimuti ruangan. Fatimah menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya berguncang karena tangis haru yang meluap. Ia merasa seolah-olah seluruh sel dalam tubuhnya baru saja dilahirkan kembali. Sang imam dan wanita yang menemaninya mengucapkan selamat dengan nada yang sangat lembut. Mereka memanggilnya saudari. Kata itu terdengar sangat indah di telinga Fatimah. Di sebuah kota asing seperti London, di mana ia sering merasa sendirian, kini ia memiliki jutaan saudara yang terikat oleh satu kalimat yang sama. Ia diberikan sebuah sertifikat sebagai tanda pengenal barunya, namun bagi Fatimah, tanda yang paling nyata adalah kedamaian yang kini menetap permanen di hatinya. Setelah prosesi itu selesai, Fatimah tidak langsung pulang. Ia pergi ke area sholat utama. Ia duduk di atas karpet tebal, memperhatikan cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah jendela besar dan menyinari butiran debu yang menari di udara. Ia melihat beberapa wanita sedang membaca kitab suci, dan ia merasa ingin segera belajar melakukannya juga. Ia tidak lagi merasa sebagai orang luar yang hanya mengintip. Ia adalah bagian dari mereka. Ia menyentuh hijabnya. Jika dulu ia mengira hijab adalah sebuah beban, kini ia merasakannya sebagai sebuah kemuliaan. Ia merasa terlindungi, seolah-olah ia baru saja mengenakan perisai cahaya. Ia merasa kecantikannya kini memiliki makna yang lebih dalam, sebuah kecantikan yang tidak perlu dipamerkan untuk mendapatkan validasi, melainkan kecantikan yang ia simpan sebagai bentuk ketaatan. Fatimah teringat akan impiannya di Italia untuk menjadi chef terkenal. Impian itu tidak hilang, namun tujuannya telah berubah total. Ia kini ingin membuat karya-karyanya sebagai bentuk syukur. Ia ingin setiap kue yang ia bentuk dengan tangannya menjadi wasilah kebaikan. Ia menyadari bahwa Islam tidak menyuruhnya meninggalkan profesinya, melainkan menyuruhnya memasukkan jiwa ke dalam profesi tersebut. Saat ia melangkah keluar dari masjid, langit London masih tampak sama, namun Fatimah merasa semuanya telah berubah. Ia berjalan menyusuri jalanan dengan kepala tegak. Ia tidak lagi merasa cemas saat orang-orang menatapnya. Jika ada yang melihatnya dengan pandangan heran karena seorang bule Italia mengenakan hijab, ia hanya membalasnya dengan senyuman yang tenang. Ia tidak lagi butuh penjelasan dunia. Ia hanya butuh keridhaan Tuhan. Ia berjalan menuju sebuah taman di dekat masjid, duduk di bangku kayu, dan membuka sebuah buku panduan sholat sederhana yang baru saja diberikan kepadanya. Ia mulai belajar mengeja doa-doa pendek. Setiap kata terasa seperti obat bagi dahaga jiwanya yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia merasa sangat kaya, jauh lebih kaya daripada saat ia menerima gaji pertamanya di London. Malam harinya, di dalam apartemennya, Fatimah melaksanakan sholat pertamanya sebagai seorang muslimah. Gerakannya masih kaku, bacaannya masih terbata-bata, namun ia melakukannya dengan penuh cinta. Saat dahinya menyentuh lantai dalam posisi sujud, ia membisikkan kata syukur dalam bahasa ibunya, Italia, lalu mencoba mengucapkannya dalam bahasa barunya, Alhamdulillah. Ia menyadari bahwa London telah menjadi kota yang paling diberkati dalam hidupnya. Di kota inilah ia menemukan kebenaran yang tidak bisa ia temukan dimanapun. Ia merasa berterima kasih pada setiap sudut jalan, setiap toko buku, dan setiap orang muslim yang pernah ia lihat di kota ini, karena merekalah yang menjadi perantara turunnya hidayah ke dalam hatinya. Fatimah menutup hari itu dengan perasaan yang sangat penuh. Ia bukan lagi seorang pengembara yang mencari arah. Ia telah menemukan kompasnya. Ia telah mengucapkan kalimat yang membebaskannya dari segala belenggu pikiran negatif. Kini, ia siap menghadapi babak baru dalam hidupnya sebagai seorang muslimah sejati.
tantangan mungkin akan datang, namun ia tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi berjalan sendirian. Tuhan selalu bersamanya, lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Dan dengan keyakinan itu, Fatimah tertidur dengan senyuman yang paling damai yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Matahari musim semi mulai mengintip di balik deretan gedung tua di kawasan South Kensington, membawa kehangatan yang lembut bagi penduduk London yang baru saja melewati musim dingin yang panjang. Bagi Fatimah, musim semi kali ini bukan sekadar pergantian cuaca, melainkan simbol dari mekarnya kehidupan baru yang ia tanam sejak ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di masjid tempo hari. Ia terbangun sebelum fajar menyapa, merasakan ketenangan yang belum pernah ia miliki selama 28 tahun hidupnya. Kini, rutinitas paginya telah berubah total. Jika dulu ia langsung menyalakan mesin kopi dan memeriksa pesan di ponselnya dengan rasa cemas akan tuntutan pekerjaan, sekarang ia memulai harinya dengan membasuh wajahnya dengan air wudhu. Dinginnya air yang menyentuh kulitnya terasa seperti membersihkan sisa-sisa kesombongan dan kegelisahan yang dulu selalu menghantuinya. Ia berdiri di atas sajadah, menghadap ke arah kiblat, dan tenggelam dalam keheningan sholat subuh. Di saat seluruh kota masih terlelap, Fatimah merasa ia sedang melakukan percakapan paling jujur dengan Sang Pencipta. Setelah sholat, ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia tidak lagi melihat bayangan seorang wanita yang terobsesi pada standar kecantikan majalah mode Italia. Ia melihat seorang wanita yang wajahnya tampak lebih bersinar justru, karena ia telah menemukan tujuan hidup yang jelas. Ia mengambil selai kain hijab berwarna pastel, menyematkannya dengan rapi di bawah dagu, dan melihat bagaimana kain itu membingkai wajahnya dengan penuh martabat. Hijab itu tidak menyembunyikan kecantikannya. Hijab itu justru menonjolkan keanggunan seorang wanita yang telah merdeka dari penilaian manusia. Perjalanannya menuju tempat kerja hari ini terasa sangat berbeda. Ini adalah hari pertamanya berangkat bekerja sebagai seorang muslimah yang berpakaian lengkap dengan identitas barunya. Di dalam kereta bawah tanah, ia sempat merasakan sedikit ketegangan saat beberapa pasang mata menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Seorang wanita bule dengan logat Italia yang kental, namun mengenakan hijab yang sempurna, memang pemandangan yang belum biasa bagi sebagian orang. Namun, Fatimah hanya membalas tatapan itu dengan senyuman yang paling ramah. Ia tidak merasa perlu membela diri atau merasa malu. Ia merasa seolah-olah sedang membawa sebuah pesan damai di pundaknya. Sesampainya di toko kue, suasana dapur yang biasanya bising dengan suara perintah dan denting alat masak mendadak menjadi hening saat ia masuk. Rekan-rekan kerjanya tertegun melihat transformasinya. Ada yang menatap dengan bingung, ada yang berbisik di belakang, namun Fatimah tetap melangkah menuju lokernya dengan kepala tegak. Ia mengenakan celemek putihnya di atas pakaiannya yang longgar. Ia tidak butuh banyak penjelasan. Ia membiarkan kinerjanya yang berbicara. Hari itu, Fatimah bekerja dengan dedikasi yang lebih tinggi dari biasanya. Ia menyadari bahwa sebagai seorang mualaf, ia adalah wajah dari agamanya di mata orang-orang yang belum mengenalnya. Ia ingin membuktikan bahwa Islam tidak membuatnya menjadi pekerja yang lambat atau tidak profesional. Justru sebaliknya, Islam memberinya semangat untuk memberikan yang terbaik. Ia menghias kue-kue tart dengan ketelitian yang luar biasa, memastikan setiap tetes coklat dan potongan buah tertata dengan sempurna sebagai bentuk syukurnya atas rezeki yang ia terima. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di sekitarnya mulai terbiasa. Mereka melihat bahwa Fatimah tetaplah Fatimah yang mereka kenal, bahkan lebih baik. Ia menjadi lebih sabar saat pesanan menumpuk, lebih murah hati dalam berbagi ilmu dengan para asisten, dan tidak lagi ikut dalam obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat atau membicarakan keburukan orang lain. Transformasi akhlaknya inilah yang akhirnya meruntuhkan sisa-sisa prasangka rekan-rekan kerjanya. Mereka mulai menghormati pilihannya bukan karena mereka paham akan agamanya, tapi karena mereka melihat kebaikan yang terpancar dari pribadinya. Namun, tantangan terbesar bagi Fatimah muncul saat ia harus menyampaikan kabar ini kepada orang tuanya di Italia. Melalui sebuah panggilan video di akhir pekan, ia mengumpulkan keberaniannya. Ia mengenakan hijabnya dengan anggun di hadapan layar ponsel. Saat wajah ibunya muncul dan tampak sangat terkejut, Fatimah tidak langsung berdebat. Ia berbicara dengan suara yang sangat lembut, menggunakan bahasa Italia yang paling santun yang pernah ia ucapkan. Ia menjelaskan bahwa keputusannya ini tidak akan mengurangi rasa cintanya kepada mereka,
Justru Islam mengajarkannya untuk lebih berbakti kepada orang tua. Meskipun awalnya ada air mata dan ketidakpahaman dari keluarganya, Fatimah tetap konsisten menunjukkan perubahan positif. Setiap bulan ia mengirimkan kue-kue hasil karyanya ke Italia, melampirkan surat-surat pendek berisi doa dan kasih sayang. Ia menyadari bahwa hidayah untuk keluarganya adalah urusan Tuhan, namun tugasnya adalah menjadi perantara kebaikan. Ia ingin menghapus gambaran buruk tentang Islam di benak orang tuanya melalui perilakunya sendiri. Kehidupan Fatimah di London kini menjadi lebih bermakna. Ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial di masjid, membantu menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Ia merasa bahwa keberadaannya di kota ini memiliki misi yang lebih besar dari sekadar mencari nafkah. Ia ingin menjadi saksi bahwa di tengah kota paling modern dan sekuler sekalipun, cahaya Tuhan bisa ditemukan oleh siapapun yang membuka hatinya. Ia sering menghabiskan waktu sorenya di sebuah bangku taman di tepi sungai Thames, membaca buku-buku agama atau sekadar berzikir dalam hati. Ia melihat jembatan London yang megah dan menyadari bahwa dirinya sendiri adalah sebuah jembatan. Jembatan antara budaya barat dan timur, jembatan antara prasangka dan pemahaman. Ia tidak lagi merasa menjadi orang asing. Ia merasa telah menemukan tanah airnya yang sesungguhnya, yaitu iman yang ada di dalam dadanya. Fatimah juga mulai memberikan pengaruh di dunia kuliner. Ia mulai dikenal sebagai chef yang sangat memperhatikan kualitas bahan-bahan halal tanpa mengurangi estetika rasa Eropa yang mewah. Ia ingin menunjukkan bahwa keimanan dan kreativitas bisa berjalan beriringan. Banyak pelanggan yang mulai bertanya tentang pilihannya berhijab, dan dengan senang hati Fatimah berbagi kisahnya, bukan untuk menggurui, tapi untuk menginspirasi bahwa kedamaian itu bisa dicapai dengan kembali pada kesederhanaan dan ketundukan kepada Sang Pencipta. 8 tahun lalu, ia datang ke London sebagai seorang gadis yang penuh ambisi duniawi dan penuh dengan kebencian tersembunyi. Sekarang, ia berdiri sebagai seorang wanita yang teguh, seorang muslimah yang bangga dengan identitasnya. London telah memberikan segalanya, karir, kedewasaan, dan yang paling berharga, hidayah. Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat London, membiaskan warna jingga di atas permukaan sungai, Fatimah merapikan hijabnya dan melangkah pulang. Ia merasa sangat ringan. Ia merasa sangat indah. Bukan karena hiasan duniawi, melainkan karena ia telah menata auratnya demi mengharap ridhanya. Ia tahu perjalanan panjang masih menantinya, ujian-ujian iman pasti akan datang, namun ia tidak lagi takut. Ia telah memiliki jangkar yang kuat. Fatimah telah menemukan rumahnya di London, di bawah naungan Islam yang damai. Ia bukan lagi bule Italia yang tersesat. Ia adalah seorang hamba yang telah pulang. Dan dalam setiap langkah kakinya di atas trotoar London, ia membawa sebuah pesan sunyi bagi dunia, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalan kepada mereka yang mencarinya dengan ketulusan hati. Di balik jendela apartemennya malam itu, sebelum ia mematikan lampu untuk beristirahat, Fatimah menatap langit satu kali lagi. Ia berbisik dalam hati, bersyukur atas setiap detik perjalanannya. Ia menutup matanya dengan rasa damai yang sempurna, siap menyambut esok hari sebagai Fatimah yang baru. Fatimah yang telah menemukan cahaya di tengah hiruk-pikuk kota London.